Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Salsabila Udri dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan regresi data sekunder. Tujuannya heteroskedastisitas untuk menguji apakah data dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat grafik plot, uji Park, uji Glatzer, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu spread dengan residualnya /ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara /ID dan spread yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian dengan grafik plot dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Pada dependennya, itu keuntungan, dan di independennya aset dan harga saham. Plots-nya, untuk variabel Y, kita masukkan yang /ID, dan untuk variabel X itu yang spread. Ini dia hasil outputnya. Kita bisa lihat langsung pada yang scatter plot ini. Di sini titik-titiknya ini menyebar secara luas dan tidak teratur. Ada yang di atas 0 dan ada yang di bawah 0. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lanjut. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekarang kita akan melakukan pengujian dengan uji Park, yaitu dengan cara klik transform compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita ketik res2. Untuk function groupnya ini yang all dan function and special variablesnya ini yang apps. Lalu kita masukkan apps-nya ini dalam kurung res1 dikali tanda bintang ini dengan res1 yang unstandardized-nya lagi dimasukkan lagi. Lalu kita klik OK. Nah, di data view-nya ini sudah ada data dari res2-nya.
Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, klik transform, compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita ganti menjadi ln res2. Nah, function groupnya ini tetap yang all, namun yang function and special variablesnya ini kita ganti menjadi ln. Nah, yang di numeric expressionnya ini kita hapus dulu. Kita pindahkan ke atas yang ln. Nah, di dalam kurungnya ini kita masukkan data yang res2-nya. Oke. Nah, ini data dari res2-nya. Kemudian, untuk meregresi logaritma residualnya itu dengan cara klik analyze, regression, linear. Nah, dependennya ini keuntungannya kita ganti dengan ln res2. Untuk independen dan yang lainnya itu tetap sama. Nah, kita bisa lihat pada tabel koefisiennya. Ini tabel koefisien, lebih tepatnya pada SIK. Untuk aset, nilai SIK-nya itu 0,498 dan untuk harga saham nilai SIK-nya itu 0,887. Itu artinya lebih besar dari nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Sekarang kita melakukan pengujian dengan uji Glatzer. Kita klik transform, compute variable. Di target variabelnya ini, kita ganti menjadi apps res1. Function groupnya ini tetap sama yang all dan function and special variablesnya ini kita ganti menjadi apps lagi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Apps-nya kita pindahkan ke atas dan kurungnya ini kita isi dengan data res1 atau unstandardized. Kita klik OK. Nah, di data view ini sudah ada hasil dari apps res1-nya. Untuk pengujiannya itu dengan cara analyze, regression, dan linear. Dependennya ini kita ganti menjadi apps res1. Dan untuk independen yang lainnya itu tetap sama. Ini hasil outputnya. Nah, ini kita bisa lihat pada tabel koefisiennya. Pada nilai SIK, keduanya ini nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lanjut. Pengertian regresi.
Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Ini bentuk umum persamaan regresi berganda. Menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih kecil R-square lebih kecil 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi R-square dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R-square. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjust R-square digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, untuk uji F, kita bisa lihat pada tabel. Sekarang kita melakukan pengujian koefisien determinasi. Itu dengan cara klik analyze, regression, dan linear. Nah, dependennya ini kita ganti lagi menjadi keuntungan. Pada plots-nya, variabel Y dan variabel X-nya ini kita kosongkan. Nah, ini kita bisa lihat pada tabel model summary, lebih tepatnya pada adjust R-square. Sebesar 0,955 atau 95,5%. Jadi dapat disimpulkan variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan, yang mana sebesar 0,955 atau 95,5%. Dan untuk sisanya sebesar 4,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dependen atau aset dan harga sahamnya. Lanjut, uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA atau B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikasi lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji F kita bisa lihat pada tabel ANOVA-nya. Nih. Di sini F hitungnya itu 96,681 dan untuk nilai signya itu 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Jadi, jika signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, memenuhi kriteria. Artinya, semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikasi
lebih kecil 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Untuk uji T, kita bisa lihat pada tabel koefisien. Nah, lebih tepatnya itu pada nilai SIK, yang mana aset dan harga saham jumlahnya itu sama, yaitu sebesar 0,001, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.